Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai tujuan BK dalam aspek karir. Sebelumnya, perkenalkan dahulu kelompok kami. Yang pertama ada Kesha Estefani, kemudian ada Moses Panji, kemudian ada Milenia Priscilla, dan yang terakhir ada Dominika Desagra Pitaloka. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tujuan BK dalam aspek karir. Namun sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian dari bimbingan, konseling, karir, dan bimbingan karir. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dan aspek perencanaan dalam karir itu sendiri. Dan selanjutnya kita akan mengetahui apa tujuan BK dalam aspek karir. Bimbingan, apa sih itu bimbingan? Mungkin teman-teman sudah mengerti apa arti itu bimbingan karena sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya. Namun di sini kami akan menyediakan beberapa pendapat dari para ahli terkait bimbingan. Di sini ada 5 pendapat yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama ada dari Dewa Ketut Soekardi, kemudian ada Arthur J. Jones, kemudian ada Robert Gibson dan Marianne, kemudian ada Suherman dan Soekardi dan Kusmawati. Nah, lalu dari kelima pendapat tersebut, kita simpulkan bahwa bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan untuk membantu seseorang mengatasi masalahnya atau menggali potensi yang dimilikinya. Jadi bimbingan sendiri itu merupakan suatu bantuan kepada seseorang ataupun bisa kepada kelompok yang membutuhkan bantuan untuk mengatasi suatu permasalahannya. Tidak hanya untuk mengatasi suatu permasalahannya, tapi juga dapat menggali lebih lagi potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi kita mengetahui lebih lagi potensi yang ada di diri kita melalui bimbingan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang konseling. Nah, apa sih itu konseling? Di sini kita menyediakan 4 pendapat. Yang pertama dari Suherman, kemudian ada dari Wills, kemudian ada dari Mortens dan Smuller, kemudian ada dari Ruth Strang. Dari keempat pendapat tersebut, kita dapat simpulkan bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan seorang konselor kepada konseli atau klien yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dalam rangka memecahkan masalahnya. Biasanya kegiatan konseling ini dilakukan oleh tenaga profesional. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian karir dan bimbingan karir. Nah, karir itu sendiri merupakan suatu perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, atau hal yang lain sebagainya dalam perwujudan diri untuk menjalani hidup dan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan ini, individu tuh harus memiliki kekuatan seperti penguasaan kemampuan dan aspek yang dapat menunjang kesuksesan karir. Nah, dalam menunjang kesuksesan karir tersebut perlu diadakannya perencanaan karir. Ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam kita dapat mencapai tujuan dari karir itu sendiri. Nah, untuk merencanakan karir tersebut perlu adanya bimbingan karir. Nah, bimbingan karir itu sendiri merupakan bimbingan yang ditujukan untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi lingkungan kerja, dalam kita memilih profesi ataupun lapangan pekerjaan, dan untuk membekali diri kita agar kita dapat bertanggung jawab dalam pekerjaan yang akan kita pilih selanjutnya.
Biasanya bimbingan karir ini dilakukan kepada siswa yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bimbingan karir ini di sekolah biasanya dilakukan oleh guru BK. Nah, dalam bimbingan karir ini guru BK berperan untuk memberikan suatu layanan bimbingan dalam perencanaan karir siswanya. Proses perkembangan karir pada siswa ini memang tidak mudah, tetapi harus mampu untuk diatur ataupun direncanakan ke depannya. Ya, selanjutnya di sini ada karakteristik perkembangan karir remaja sesuai dengan karakteristik perkembangan karir tahap eksplorasi menurut Uman. Level eksplorasi meliputi 3 sub-tahap, yaitu tahap tentatif, tahap transisi, dan tahap mencoba. Yang pertama ada tahap tentatif, yaitu usia antara 15 sampai 17 tahun. Tahap ini dikarakteristikan dengan mulai dipertimbangkannya aspek-aspek kebutuhan, minat, kapasitas, nilai-nilai, dan kesempatan secara menyeluruh. Lalu, tahap transisi, usia antara 18 sampai 21 tahun, dikarakteristikan dengan menonjol pertimbangan yang lebih realistis untuk memasuki dunia kerja atau latihan profesional, serta berusaha mengimplementasikan konsep diri. Yang terakhir ada tahap mencoba, yaitu usia antara 22 sampai 24 tahun. Tahap ini dikarakteristikan dengan mulai ditemukan lahan atau lapangan pekerjaan yang dipandang cocok, serta mencoba sebagai sesuatu yang sangat potensial. Ya, selanjutnya menurut Suherman, ada indikator-indikator dalam aspek perencanaan karir. Di sini ada 10 poin. Yang pertama, mempelajari informasi karir. Nah, siswa yang memiliki perencanaan karir akan memanfaatkan informasi yang telah didapat dari berbagai sumber untuk dipelajari, sehingga setiap siswa memiliki pemahaman tentang karir. Informasi karir bisa didapatkan dari berbagai macam sumber, misal media elektronik, media cetak, ataupun sumber yang bersangkutan secara langsung. Lalu yang kedua, membicarakan karir dengan orang dewasa. Siswa yang memiliki perencanaan karir akan mempunyai anggapan bahwa orang dewasa merupakan orang yang memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan, termasuk salah satu pengalaman dan pengetahuan tentang karir. Selanjutnya, yang ketiga, mengikuti pendidikan tambahan atau kursus. Mengikuti pendidikan tambahan atau kursus tentunya akan memudahkan siswa untuk memiliki keterampilan terkait dengan karir yang telah dipilih dalam perencanaan karirnya. Memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam karir akan mempermudah siswa untuk dapat sukses dalam karir yang telah direncanakan. Lalu selanjutnya yang keempat, berpartisipasi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Siswa yang memiliki perencanaan karir akan memanfaatkan ekstrakurikuler di sekolah sebagai media untuk menambah keterampilan yang akan digunakan dalam pencapaian karirnya nanti. Sedangkan siswa yang tidak memiliki perencanaan karir, maka siswa tersebut akan bersikap cuek dan acuh serta mempunyai anggapan bahwa ekstrakurikuler itu tidak mendatangkan manfaat apapun. Selanjutnya yang kelima ada mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaan yang diinginkan. Sama halnya seperti pendidikan tambahan dan ekstrakurikuler tadi, diharapkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaan yang diinginkan, maka siswa akan menambah keterampilan yang ada pada diri, serta meningkatkan pengetahuan tentang karirnya ke depan. Lalu yang keenam, mengetahui kondisi pekerjaan yang diinginkan. Siswa yang memiliki perencanaan karir, maka akan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi tentang kondisi pekerjaan yang diinginkan. Siswa bisa memanfaatkan berbagai media serta berbagai sumber informasi untuk mengetahui kondisi pekerjaan yang diinginkan. Beberapa sumber antara lain media elektronik, cetak, maupun orang yang sudah berpengalaman dan memiliki pengetahuan tentang karirnya tersebut.
Selanjutnya yang ketujuh, mengetahui persyaratan pendidikan untuk karir yang diinginkan. Untuk memasuki karir, maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Salah satu dari syarat memasuki karir adalah syarat pendidikan. Secara umum, tuntutan pendidikan akan diberlakukan untuk memasuki karir tertentu. Nah, siswa yang memiliki perencanaan karir yang baik, pastilah sudah mengetahui persyaratan pendidikan untuk karir yang diinginkannya. Berbekal mencari informasi pada poin 1 tadi, bisa juga berdiskusi dengan orang yang lebih dewasa. Selanjutnya yang ke-8, dapat merencanakan apa yang harus dilakukan setelah tamat dari sekolah. Siswa yang mempunyai perencanaan karir pasti sudah ada perencanaan dalam diri terkait tentang langkah yang harus dilakukan setelah lulus dari sekolah. Setelah lulus dari sekolah, maka siswa akan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi karir. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa akan terarah pada kegiatan yang akan menunjang kesuksesan karir yang telah direncanakannya. Selanjutnya yang ke-9, mengetahui cara dan kesempatan memasuki karir yang diinginkan. Salah satu tujuan dari perencanaan karir adalah untuk bisa mencapai kesuksesan karir di masa depan. Untuk mencapai kesuksesan karir, maka siswa harus mampu mengetahui cara memasuki karir yang diinginkan. Sehingga siswa yang memiliki kemampuan perencanaan karir pasti memiliki pengetahuan tentang cara dan kesempatan untuk memasuki karir yang diinginkannya tersebut. Lanjut yang terakhir, mengatur waktu luang secara efektif. Siswa yang memiliki kemampuan perencanaan karir, maka dia akan memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin, dengan efektif. Waktu luang yang ada akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi karir yang telah direncanakannya. Sekarang kita akan membahas mengenai tujuan BK dalam aspek karir. Ada 8 tujuan BK dalam aspek karir. Yang pertama, memiliki pemahaman terhadap diri sendiri, yaitu kemampuan, minat, dan kepribadian terkait dengan pekerjaan yang akan diambil. Setiap siswa pasti memiliki kemampuan, minat, dan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi, siswa itu memerlukan BK untuk membimbing dalam menemukan atau mengetahui kelebihan yang dimiliki dirinya masing-masing. Bukan hanya mengetahui, namun juga harus realistis supaya siswa lebih memiliki arah ke depannya dan dapat memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang dunia kerja dan informasi terkait karir yang dapat menunjang kematangan kompetensi karir. Siswa harus mengetahui minat dan kemampuan diri, mengetahui cara orang lain mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, dan mengetahui alasan orang berganti pekerjaan. Dan di sini siswa memerlukan BK untuk mengetahui itu semua untuk dibimbing supaya kedepannya lebih baik lagi. Selain itu juga siswa harus mengetahui tugas-tugas pekerjaan dalam suatu jabatan dan perilaku-perilaku dalam bekerja yang harus dijalankannya nanti. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, memahami relevansi kompetensi belajar, yaitu kemampuan menguasai pelajaran dengan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan atau karirnya di masa yang akan datang. Siswa perlu dibimbing untuk menguasai pelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jangan sampai apa yang dikembangkan tidak sesuai dengan kemampuan dirinya. Siswa memerlukan arahan dari BK untuk menambah ilmu ataupun keterampilan yang mendukung siswa dalam pekerjaan nantinya, sehingga ketika siswa bekerja sudah memiliki ilmu ataupun keterampilan yang mendukung pekerjaannya dan dapat bersaing secara maksimal dengan yang lainnya. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan yang dituntut, lingkungan sosio-psikologi pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Siswa perlu bimbingan BK untuk menemukan atau mengetahui apa saja kemampuan yang diperlukan untuk bekerja sesuai minat dan bakat,
bagaimana cara menghadapi masalah ketika berada di tempat kerja. Selain itu juga siswa perlu bimbingan untuk mengetahui prospek karir ke depannya. Jangan sampai setelah bekerja mereka tidak tahu ke depannya harus bagaimana untuk mengembangkan dirinya, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Lanjut kuy. Nah, tujuan BK dalam aspek karir yang kelima adalah ingin melalui pemberian bimbingan konseling ini supaya siswanya memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merencanakan kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Nah, maksud tujuan yang kelima ini adalah ingin mengajak siswanya supaya bisa mengenal diri mereka lebih baik dan lebih dalam, supaya jika mereka sudah mengenal diri mereka dengan baik, seperti sudah mengenal apa saja yang menjadi minat mereka, kemampuan mereka, serta sudah mengenal kondisi kehidupan sosial ekonomi mereka, maka besar kemungkinan dalam kehidupan siswa tersebut kedepannya akan lebih tertata, sehingga mereka tahu hal apa saja yang akan mereka lakukan ke depannya. Tujuan yang keenam adalah supaya siswa dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Nah, tujuan BK yang keenam ini ingin menuntun siswa supaya siswa tersebut bisa membentuk pola-pola karir yang diimpikannya. Misalnya, apabila seorang siswa bercita-cita menjadi seorang guru, nah maka siswa tersebut akan senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir keguruan tersebut. Selanjutnya tujuan yang ketujuh. Nah, tujuan ketujuh ini adalah supaya siswa dapat mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Nah, seperti yang diketahui, keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan dan minat yang dimiliki. Nah, maksud dari tujuan yang ketujuh ini adalah melalui pemberian bimbingan konseling terhadap siswa, supaya siswa tersebut bisa mengenal diri mereka lebih dalam lagi, sehingga mereka bisa mengetahui apa saja yang menjadi keterampilan, kemampuan, dan minat mereka, sehingga jika siswa tersebut sudah terjun ke dunia pekerjaan atau sudah menekuni sesuatu hal, maka mereka akan merasa nyaman dengan apa yang sedang mereka lakukan tersebut. Baiklah, tujuan yang terakhir adalah melalui pemberian bimbingan konseling, siswa diharapkan memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Nah, maksud dari tujuan ini adalah supaya siswanya dapat memilih dengan tepat dalam memutuskan tujuan hidup ke depannya. Dan tentunya keputusan yang telah diambil adalah keputusan yang sudah dipikirkan dengan baik. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang kami sampaikan pada materi ini dapat membantu pemahaman teman-teman. Sekian dan terima kasih.